Basnya dipecat Kongres. Advokat tidak boleh lagi jadi pengacara. Saya udah ingatkan ke seluruh polisi. Jangan terima, tanyakan. Kita kemarin bikin laporan polisi, ini tim saya di Polda Jawa Barat, ditanyakan kartu aslinya lagi diperpanjang pun ditolak. Apalagi yang jelas-jelas nyata diberhentikan, dicopot, dibukukan. Silakan dia, kecuali dia di dalam kulkas ya, sekali lagi saya katakan. Jadi saya udah lihat tadi, bebas dari kura-kura ninja Polres Selatan. Dia boleh ke sini kalau sebagai terdakwa, sebagai pengaman atau sebagai keluarga, boleh. Kita nggak larang. Tapi ngaku advokat, bagi-bagi kartu nama pakai advokat tidak boleh. Demikian. Ini beracara juga udah nggak boleh ya bang ya? Nggak boleh. Pokoknya dia adalah mantan pengacara, oke? Bang, hari ini gimana, seperti apa? Hari ini saya diperiksa sebagai saksi pelapor dengan terlapor Denny Sumargo, ya, ketika dia mengatakan, mana pedangmu, cabut pedangmu, ini pedangku, mana pedangmu, mana burungmu. Kemudian istrinya bilang harus adu fisik, ya, istrinya Denny Sumargo, ya. Kemudian dia datangin ke rumah saya, kemudian dia minta dipukul. Nah, dan dia udah klarifikasi kalimat itu dia ketahui, tapi masih ngomong ujaran kebencian terhadap saya. Dan sudah dimaafkan. Dan sudah, bukan dimaafkan, sudah difasilitasi oleh menteri, masih dia ngerjain saya. Dia tidak cabut laporan dia, dan dia nggak cabut laporan dia, dan dia ngejek-ngejek saya, katanya mangkir. Nah, oleh karena itu saya tantang dia lagi, silakan lanjutkan aja laporannya, nggak usah. Saya udah blok, saya nggak mau ketemu lagi, saya nggak mau mediasi lagi. Saya anggap ini permainan. Agus saja dimain-mainin dengan uang 1,7 miliar, habis dimain-mainin. Dia mau coba-coba main-main sama saya gitu. Nah, dengan kesabaran saya hadapi mereka bahwa ini bukan pemain TikTok, tidak tepat seorang TikToker mempermainkan pengacara kaum lemah. Di saat saya membela kaum lemah, dia mempermainkan, dan tujuan adalah mempermalukan untuk mendapatkan viewers, mendapatkan uang dari podcast maupun daripada pemberitaannya dia gitu. Hanya untuk popularitas. Oleh karena itu saya anggap DS ini adalah orang yang harus dihadapkan dengan hukum. Dia nggak kapok-kapok mempermalukan orang. Berarti tidak ada damai ya bang? Ya, kalau sudah dilaporkan ngapain damai lagi gitu. Polisi nanya, sempat saya mau cabut, tidak jadi dicabut, ya, tidak jadi cabut. Kenapa? Gara-gara dia sendiri, ya, terlalu pintar, terlalu sombong. Berapa pertanyaan hari ini? Hari ini sekitar hampir 21 pertanyaan. Ya, mulai dari dia datang ke rumah kita. Kalau lu mau datang ke rumah gue, lu hajar gue, bukan minta dihajar. Ya. Tujuannya kan dia sempat nelpon, Farhad, saya udah perhitungkan. Kalau saya datangin kau, mati karirmu, hancur kau, malu kau. Tujuanmu hanya mempermalukan saya. Kirain mau mukul saya, melawan saya, ya kan? Kalau lu tujuan berantem sama saya ya, terus gua KO mungkin oke. Tapi kalau lu cuma datang minta dipukul ya, lu kan mau gua mukul lu supaya gua masuk penjara kan? Nah, sekarang hebat, orang seperti itu hebat. Ya, menurut saya gue laporin, lanjutin sampai ke meja hijau, gak ada damai. Sudah ada info untuk pemanggilan belum? Ya, karena ini kan baru, saya minta pemanggilan dia kalau dia melaporkan saya, ditunda dulu, karena saya duluan melaporkan dia. Jangan dia mau main nyelonong-nyelonong lebih duluan, nggak usah ngejek-ngejek saya akan datang setiap pemanggilan, dan kita uji. Sampaikan ke pengacara Densu bahwa mereka kalau bikin laporan, koordinasi dulu sama polisi, diskusi, bikin somasi, jangan main lapor-lapor aja, ya. Jangan main lapor-lapor aja, jangan main ekspos aja. Masa Polda punya humas yang ngomong ke wartawan, Farhad mangkir, Farhad nggak datang dari pengacara mereka kan? Itu kan main-main aja namanya. Ya. Kalau ada panggilan saya pasti akan hadir. Dan saya sudah menulis ke pihak polisi bahwa sebagai advokat, saya ada di situ membela Agus, membela kaum lemah. Dan tidak semerta-merta ada kejadian tiba-tiba main panggil. Ada surat kesepakatan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung, dan advokat. Untuk memanggil advokat harus dibuktikan dulu etiknya, ya, bukan main sembarang itu. Apalagi hanya pasal, soalnya katakan saya mengancam hajar, ya, katanya kan dia jagoan.
Masa kalimat hajar? Itu kan sudah dibuka di muka rumah saya. Farhat mau hajar saya. Mana buktinya? Buktinya dia ngomong bahwa kalau kamu menghina mempermalukan saya hajar. Kan dia tidak menghina mempermalukan lagi. Hanya mengklarifikasi kalimat tae itu adalah hebat katanya bahasa Korea. Tapi yang jelas Indonesia kan tahu kan, itu kalau dia ngomongin tae kan menghina kan, merendahkan martabat orang. Terus tae apa? Lu pintar dong, lu pintar. Gile. Udah bilangin gua tai, disuruh gua pintar sendiri mengartikan tai. Yang bener aja. Ini sehebat apa? Oke. Bang, pada saat mediasi perdamaian di mediasi oleh menteri, poin-poinnya apa bang? Itu poin. Dia minta tolong dicabut laporannya dia dengan Novi. Laporan Novi udah kita cabut semua. Laporan dia kita cabut. Kita kasih bukti ke dia. Tapi dia nggak cabut laporan dia. Jadi dia permalukan lagi gitu. Ya berarti Densu main-main dong, ya kan? Dan tidak menghargai lembaga Kementerian Sosial. Nah, makanya nggak usah pakai Pak Menteri, nggak usah pakai apa-apa. Memang dia harus kita sidangkan. Yang mau disampaikan dong, Nggak perlu sampaikan. Kita dengan cara masing-masing aja. Gitu. Saya punya cara, dia juga punya cara. Oke? Oke. Kita bahas bang tadi bang. Rizali mau dong. Tadi ada beberapa bukti yang kita sampaikan, yaitu bukti rekaman video Denny Sumargo yang mengadu domba antara suku Bukit dan suku Makassar ya, dan beberapa bukti-bukti lainnya gitu. Dan kita minta kepada pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan untuk segera memproses hukum laporan polisi ini dan segera menetapkan Denny Sumargo sebagai tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan. Dan proses hukum selanjutnya yaitu pemeriksaan kepada saksi-saksi lainnya, yaitu saksi Iskandar atau Ais yang untuk diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Pilihan tersebut tidak memperoleh persetujuan sama sekali dari klien kami, M. Agus Salim. Peralihan tersebut secara sepihak gitu, tanpa ada koordinasi dari klien kami dan pemerintah setempat itu. Artinya mereka bersama-sama telah melakukan tindak pidana penggelapan, ya. Dan diduga mereka bersama-sama telah melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang mengalihkan uang dalam keadaan sengketa. Uang tersebut kan miliknya M. Agus Salim ya, dalam keadaan sengketa. Dialihkanlah kepada korban bencana alam NTT itu. Bang, berarti ini kan nggak hanya Denny Sumargo nih bang, mungkin dalam arti kan ada bukti dan segala macam itu kan memang sudah tidak ditemukan lagi sebelumnya atau memang tiba-tiba langsung dialihkan? Ya kalau dari bukti-buktinya mereka telah bersepakat di podcastnya Denny Sumargo di akun YouTube-nya itu ya, yang Surat Densu. Mereka bersepakat Pablo Benua, Denny Sumargo, Jerry Julian Saputra dan Pratiwi Novianti, mereka bersepakat bahwa uang ini akan dialihkan kepada NTT, ya. Tetapi setelah dialihkan mereka tidak ada tanggung jawab sama sekali. Untuk itu kita laporkan di pihak kepolisian. Berarti ini kan nggak hanya Denny Sumargo, terkait Ada beberapa pihak, ada pihak yang dilaporkan. tidak hanya satu orang, ya. Pratiwi Novianti juga terlibat, Pablo Benua, Jerry Julian Saputra dan Denny Sumargo yang kita laporin juga. Oke. Berarti agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi Pak Ais sebagai saksi yang melihat peristiwa itu Tanggalnya? minggu depan. Dan kita minta kepada pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk segera menangkap Denny Sumargo karena diduga telah melakukan ujaran kebencian yang merasa Pak Farhat Abbas dirugikan dan banyak suku-suku yang dirugikan juga. Jadi di sini bang kan maju gitu. Iya, bahkan Menteri Sosial sudah pernah mendamaikan ya di sini. Ada peran negara di sini untuk mendamaikan. Tetapi kalau dilihat dari perbuatannya Denny Sumargo, malah dia mengalihkan uangnya milik Agus Salim. Artinya apa? Dia nggak punya etika, nggak punya etikat baik untuk mengembalikan. Ya artinya kita tetap berjuang, ya memproses hukum Denny Sumargo ini. Tapi sebelumnya udah ada pembicaraan nggak sih Tidak ada. antara Denny dan Bang Farhat sendiri gitu? Oh, kalau untuk pembicaraan damai kita udah tidak ada, udah selesai damai dan kita tidak mau dan kita inginnya Denny Sumargo segera ditetapkan sebagai tersangka gitu. Tapi kan terkait NTT dan ujaran kebencian itu terpisah bang. Kenapa maksudnya
karena ada keterkaitan atau Ada keterkaitannya, yaitu Pak Baratabas sendiri yang sebagai orang Bugis. Saya jelaskan ya, Pak Baratabas sebagai orang Bugis, keturunan suku Bugis ya. Denny Sumargo sebagai Makassar Cina ya. Dia telah menantang suku Bugis, padahal suku Bugis dan suku Makassar ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Perbuatan tersebut yang mengadu domba suku Bugis dan Makassar yang diduga ya telah melakukan ujaran kebencian. Jadi harus dibedakan ya, Agus sendiri, Denny Sumargo sendiri yang menyerang terhadap suku Bugis itu. Jadi